Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Langit mendung menggantung rendah di atas kota ketika Randy menerima amplop coklat itu dari atasannya. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat tugas bertanda tangan manajer proyek, evaluasi dan rencana pembongkaran pabrik tua di Jalan Belantara No. 99. Bawa tim kecil. Mulai besok pagi. Randy menatap tulisan itu lama. Nama jalan itu sudah lama membuat bulu kuduknya merinding. Ia pernah mendengar cerita dari pamannya, seorang mantan satpam, tentang pabrik tua di ujung kota yang terbakar 20 tahun lalu. Cerita-cerita tentang orang yang hilang, mesin yang tiba-tiba hidup sendiri, dan suara jeritan dari dalam tembok. Tapi Randy bukan anak kecil lagi. Ia insinyur sipil, profesional, dan skeptis. Horor hanya ada di film dan buku. Ia mengangguk pelan lalu segera menghubungi rekan-rekannya, Dito, Andra, Sari, dan Wahyu. Kelimanya akan menjadi tim survei awal. Besoknya, tepat pukul 8 pagi, mereka berkumpul di depan gerbang pabrik. Gerbang itu berkarat parah, hampir tak bisa dibuka, dan papan nama perusahaan yang dulu terpasang kini hanya menyisakan huruf T, K, A, yang nyaris copot. Tempat ini bau kematian, gumam Sari, mengusap lengannya yang merinding. Dito tertawa kaku. Kematian atau karat? Randy menyuruh mereka masuk. Begitu pintu gerbang dibuka, udara dingin menyergap keluar. Padahal matahari sudah cukup tinggi. Lantai depan pabrik ditutupi debu tebal dan pecahan kaca. Di sudut ruang, ada helm pekerja berlumur hitam, seperti jelaga yang menua. Namun ada satu hal yang membuat mereka berhenti melangkah. Di tengah ruangan produksi utama, satu mesin pengepres baja berdiri megah. Kabel-kabelnya sudah putus, tuasnya berkarat. Tapi tiba-tiba, mesin itu menyala. Bunyi dentumannya menggema nyaring di seluruh ruangan. Dentang, dentang, dentang. Sari menjerit, Wahyu mundur panik. Dito buru-buru mencari sumber listrik, namun tak menemukan apapun. Andra gemetar. Siapa yang nyalakan itu? Randy menatap mesin itu lekat-lekat. Tidak mungkin hidup, tidak ada arus, tidak ada daya. Dan tiba-tiba, mesin itu berhenti sendiri. Hening. Tapi di antara keheningan, Sari menunjuk ke lantai. Tangannya gemetar. Lihat, lantainya, ada jejak kaki, menuju kita. Jejak itu basah, merah gelap. Seperti darah. Siapa yang main-main? Teriak Dito dengan suara menggertak, meski nadanya terdengar goyah. Tak ada yang menjawab. Kelimanya mematung, menatap jejak merah yang muncul satu demi satu di lantai berdebu, seperti ada sesuatu yang berjalan perlahan ke arah mereka, tapi tak terlihat wujudnya. Jejak itu berhenti hanya 3 langkah dari posisi Randy berdiri. Udah, kita keluar dulu, kata Sari, wajahnya pucat. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara mesin pengepres terdengar lagi. Dentang, dentang, dentang. Kali ini, lebih keras. Seolah mesin itu mengamuk. Bagian tuasnya naik turun sendiri dengan kecepatan tak wajar. Logam beradu dengan logam, mengisi ruangan dengan gema mengerikan. Wahyu lari ke belakang mesin untuk memeriksa kabel. Randy, ini semua udah diputus. Tidak ada aliran listrik. Andra, yang sejak tadi diam, mendekati tembok pabrik. Ia menunjuk ke sebuah colokan dinding yang meleleh, seperti terbakar dari dalam. Ini bukan mesin biasa. Kayaknya kita nggak sendirian di sini. Jangan ngomong sembarangan, Andra. Bentak Randy, walau matanya jelas panik. Namun tiba-tiba, semua lampu pabrik yang tadinya mati, menyala bersamaan. Lampu neon yang sudah rusak selama 2 dekade kini memancarkan cahaya putih dingin. Ruangan itu kini terang seperti siang hari. Mesin-mesin tua mulai berdentang satu persatu. Suara conveyor belt berjalan sendiri. Bau logam panas dan minyak mesin menyengat hidung. Pabrik itu hidup kembali.
Randy, bisik Sari, air matanya mulai menetes. Kita harus keluar, sekarang. Tapi pintu utama yang tadi mereka buka, tertutup rapat. Seperti dikunci dari luar. Dito mencoba membukanya, menendangnya, memutar gagangnya. Gak bisa dibuka. Lalu tiba-tiba, dari pengeras suara tua di pojok langit-langit, yang tak mungkin lagi berfungsi, terdengar suara berat dan parau. Giliran shift malam dimulai. Semua pekerja harap kembali ke posisi. Kelima orang itu saling pandang. Tak ada yang berani berbicara. Lalu, suara derap langkah berat terdengar dari lorong belakang pabrik. Dan seseorang, atau sesuatu, mulai berjalan ke arah mereka. Langkah itu berat dan lambat, namun gema yang ditinggalkan memekakkan telinga. Suara sepatu besi menghantam lantai beton, berirama seperti metronom yang menghitung waktu menuju kematian. Duk, 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 duk. Andra memegang lengan Sari yang gemetar hebat. Itu, siapa? Bisiknya pelan. Dari ujung lorong, sosok hitam mulai terlihat samar. Posturnya besar seperti pria bertubuh kekar, tapi kepalanya seperti tak ada wajah. Hanya gelap, dengan bekas gosong di sekeliling lehernya, seolah pernah terbakar hebat. Jangan lihat, teriak Wahyu, berbalik dan mencoba mencari jalan lain. Mereka semua panik. Randy menarik mereka ke ruang produksi sebelah, tempat mesin-mesin tua lain ditumpuk. Ruangan itu gelap dan berdebu, tapi untuk sesaat terasa lebih aman. Namun di lantai ruang produksi itu, mereka melihat jejak darah lagi. Kali ini lebih banyak, menyebar ke segala arah, seperti ada sesuatu yang pernah diseret ke sana. Beberapa bagian lantai bahkan masih lengket dan basah, seolah darah itu baru saja tumpah. Apa ini darah manusia? Tanya Sari dengan suara nyaris tak terdengar. Dito jongkok, menyentuh cairan merah itu. Masih hangat. Tiba-tiba, di dinding sebelah kanan, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti sesaat. Coretan-coretan dengan darah, membentuk tulisan yang terbaca. Jangan hancurkan pabrik ini. Mereka masih bekerja. Aku masih di sini. Tulisan itu terus berulang, hingga ke sudut ruangan. Semuanya ditulis dengan tangan gemetar dan tergesa, seolah ditulis oleh seseorang yang tengah sekarat. Andra mulai menangis. Ini bukan tempat biasa, Ren. Kita harus pergi. Harus cari jalan keluar. Randy menarik napas panjang, mencoba tetap rasional meski kepalanya berputar. Kita cari ruangan kontrol. Mungkin masih ada sistem manual yang bisa buka pintu dari dalam. Wahyu menunjuk tangga besi ke lantai atas. Ruang kontrol biasanya di atas. Tapi apa? Aku tadi lihat bayangan seseorang berdiri di balik jendela ruangan itu. Mereka semua menoleh ke atas. Di balik kaca buram ruang kontrol, terlihat siluet seseorang berdiri diam, mengawasi mereka. Lalu siluet itu menghilang. Dia ngeliat kita, bisik Sari. Makhluk itu ngeliatin kita dari tadi. Randy menatap kaca ruang kontrol yang kini kosong. Siluet itu menghilang secepat kemunculannya, seperti tak pernah ada. Tapi rasa dingin yang tiba-tiba menyergap mereka membuktikan bahwa sesuatu benar-benar sedang memperhatikan. Cepat ke atas. Kita harus buka sistem kontrol. Kalau bisa aktifkan pintu darurat, ujar Randy, mencoba tenang meskipun suaranya bergetar. Tangga besi berderit saat mereka naiki. Setiap langkah memunculkan suara yang terdengar sangat nyaring di tengah keheningan pabrik yang mencekam. Di balik kaca buram ruang kontrol, suasana dalam ruangan tampak suram, dengan panel-panel tua penuh debu dan karat. Randy membuka pintunya perlahan. Sambil menyalakan senter, ia mengarahkan cahayanya ke sekeliling ruangan. Panel utama rusak parah. Layar kontrol pecah, tombol-tombolnya banyak yang hilang. Namun ada satu panel kecil di pojok ruangan yang masih menyala dengan lampu indikator berwarna hijau. Ini masih aktif, gumam Andra heran. Sebelum Randy sempat menyentuhnya, terdengar bunyi ketukan keras dari kaca jendela ruang kontrol. Tok, tok, tok. Mereka semua menoleh serempak.
Di balik kaca, yang tadi kosong, kini berdiri sosok hitam besar yang sama, lelaki tanpa wajah. Kepalanya hangus, dan dari tubuhnya menetes cairan hitam seperti oli terbakar. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca, lalu perlahan mengangkat jari dan menunjuk ke mereka. Satu persatu, seolah sedang menghitung siapa yang akan jadi korban pertama. Andra berteriak, mundur dan menabrak kursi. Randy berusaha menenangkan semua, tapi saat ia menoleh lagi, sosok itu telah menghilang. Lalu monitor di dekat panel yang tadi mati, menyala sendiri. Rekaman CCTV, bertanggal 20 tahun lalu. Tampak seorang mandor pabrik memarahi pekerja di ruang produksi, lalu memukul salah satu dari mereka dengan kunci pas. Darah muncrat di lantai. Tiba-tiba layar berganti. Tampak pabrik dalam kobaran api. Para pekerja berlarian, terbakar, menjerit, tapi pintu-pintu tertutup. Tak satu pun berhasil keluar. Layar terakhir menampilkan wajah seseorang yang terbakar separuh, menatap langsung ke kamera. Lelaki tanpa wajah. Dia masih di sini, kata Wahyu pelan. Dan dia bawa dendam. Tiba-tiba seluruh lampu ruangan padam. Gelap total. Dan dari arah lorong tangga, terdengar suara seret besi. Sesuatu sedang naik ke atas. Cahaya senter Wahyu menari liar saat ia memutar tubuhnya ke arah pintu. Suara gesekan besi terus naik, seperti ada sesuatu yang menyeret rantai, atau tubuh. Tangga besi bergetar pelan. Tang, tang, tang. Langkah berat itu semakin dekat. Tak butuh waktu lama sebelum mereka melihat bayangan hitam merayap perlahan di dinding luar ruang kontrol. Randy bergerak cepat, membuka jendela kecil di sisi ruangan. Keluar lewat sini, lewati tiang besi, kita turun ke bawah. Satu persatu mereka memanjat keluar jendela. Udara dingin menyergap wajah mereka saat menginjak tiang penyangga tua. Dito nyaris terpeleset, tapi berhasil bertahan. Begitu Sari jadi yang terakhir keluar, pintu ruang kontrol terbanting terbuka sendiri. Mereka tak sempat melihat apa yang masuk. Tapi dari dalam, terdengar jeritan seperti suara belasan orang menjerit bersamaan, penuh amarah dan derita. Mereka meloncat turun dan berlari ke sisi timur pabrik. Di situ, mereka menemukan pintu besi lain, terkunci. Namun Andra melihat sesuatu yang aneh, ada celah terbuka kecil di tembok belakang. Seperti jalan rahasia yang baru dibongkar. Ini nggak ada di denah, gumamnya. Denah yang kita bawa terakhir update tahun 2002, sahut Randy sambil menyorot senter ke arah celah. Kalau lorong ini ditutup sebelum itu, bisa jadi kita yang pertama lihat. Kalau gitu jangan masuk, gila lu. Sari menarik tangan Randy. Tapi rasa penasaran menang. Mereka masuk satu persatu ke lorong itu. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasananya. Lorong itu tidak seperti bagian lain dari pabrik. Dindingnya lebih halus, seperti baru dicor, tapi bau amis dan busuk menguar kuat. Ada bekas goresan-goresan di tembok, seperti kuku yang menggaruk sambil mencoba keluar. Di ujung lorong, mereka menemukan pintu logam kecil, seperti akses menuju ruang bawah tanah. Terkunci dengan gembok tua, namun Dito menemukan palu besar di sekitar, dan dengan 2 pukulan, gembok itu lepas. Ruang di balik pintu itu gelap dan sunyi. Saat senter Randy menyorot ke dalam, mereka melihat sebuah ruangan bawah tanah penuh jasad manusia yang diawetkan. Beberapa duduk bersandar di dinding, masih mengenakan seragam pekerja. Ada yang wajahnya melepuh, ada yang tubuhnya gosong, dan beberapa tidak memiliki wajah sama sekali. Sari memekik keras dan jatuh terduduk. Di dinding ruangan, tertulis dengan cat merah. Mereka tidak pernah keluar, mereka masih menunggu. Dan saat mereka hendak mundur keluar dari lorong, pintu besi di belakang mereka menutup sendiri. Terkunci rapat. Lalu dari balik tumpukan mayat, terdengar suara napas berat, dan sesuatu mulai bergerak. Siapa yang gerak tadi? Tanya Wahyu panik, mundur sambil mengarahkan senter ke arah tumpukan jasad.
Tak ada jawaban. Tapi seluruh ruangan bawah tanah kini dipenuhi suara napas berat. Terengah-engah, seperti paru-paru terbakar yang dipaksa hidup lagi. Andra mendekatkan senter ke salah satu jasad, seorang pria tua yang mengenakan seragam lusuh dengan nemtek, Supardi. Mata jasad itu mendadak terbuka. Putih semua, tanpa bola mata. Andra menjerit dan mundur tersandung. Tubuh-tubuh lain di ruangan itu mulai bergerak perlahan, seperti bangun dari tidur panjang mereka. Tulang-tulang berbunyi retak, beberapa leher berputar dengan suara patahan yang membuat perut mual. Satu demi satu, mereka bangkit. Para pekerja pabrik yang mati 20 tahun lalu masih hidup dan masih bekerja. Mereka tidak menyerang langsung, tapi mulai berjalan perlahan menuju sudut ruangan, di mana terdapat panel kontrol mesin tua. Salah satu dari mereka, yang tangannya sudah hampir terlepas, menarik tuas besar berkarat. Dan tiba-tiba, suara mesin industri terdengar menderu dari bawah tanah. Getaran memenuhi lantai. Lampu di langit-langit menyala bergantian, menunjukkan jalur produksi yang masih berfungsi. Konveyor bergerak, gear memutar sendiri. Beberapa dari pekerja itu mulai mengambil posisi, berdiri di depan mesin seolah kembali ke tugas harian mereka. Dito berbisik takut, apa ini semacam kutukan? Randy menatap ngeri, bukan. Mereka dipaksa untuk tetap bekerja. Mungkin karena kematian mereka nggak adil. Mereka terperangkap di waktu yang sama. Sari yang kini duduk gemetar, menunjuk ke sudut lain ruangan. Lihat, ada pintu lain. Pintu kecil berkarat, setengah tertutup oleh rak tua. Mereka bergegas ke sana, membuka dengan paksa. Di balik pintu itu, lorong sempit lain membentang gelap dan basah. Tapi lebih penting, udara segar mengalir dari ujungnya. Keluar, itu jalan keluar, teriak Wahyu. Namun saat mereka mulai berlari menelusuri lorong itu, suara mesin berhenti mendadak. Hening. Lalu terdengar suara jeritan nyaring, bukan manusia. Diikuti langkah cepat dan berat yang mengejar mereka dari belakang. Bukan pekerja. Sesuatu yang lebih besar, lelaki tanpa wajah. "Lari!" teriak Randy. Mereka berlari sekuat tenaga, tak berani menoleh ke belakang. Tapi dari pantulan cahaya senter di dinding, terlihat siluet tinggi besar dengan kepala hangus dan tangan besi. Makhluk itu mengejar mereka dalam gelap. Nafas mereka memburu. Langkah kaki membentur lantai beton basah dengan irama tak teratur, disertai gema suara napas berat makhluk yang mengejar dari belakang. Brak, brak, brak. Suaranya semakin dekat. Dinding lorong bergetar setiap kali langkah makhluk itu menghantam tanah. Randy menoleh sekilas, hanya cukup untuk melihat siluet besar hitam tanpa wajah itu nyaris menyentuh punggung Andra. "Lompat, lompat!" teriak Wahyu saat melihat celah terbuka menuju area pabrik utama di atas mereka. Satu persatu mereka memanjat keluar dari lorong gelap itu. Saat giliran Andra, tangan makhluk itu berhasil meraih kakinya. "Aarrrgh." Cengkeramannya seperti besi panas membakar kulit. Randy dan Dito menarik Andra sekuat tenaga, hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkannya, tapi jejak bekas cakar besi itu meninggalkan luka dalam di kakinya. Begitu mereka berhasil naik, celah lorong tertutup sendiri, terdengar suara klik keras seperti terkunci dari dalam. Hening. Mereka kembali di ruang utama pabrik, tapi kini suasananya berbeda. Dinding yang sebelumnya dipenuhi debu dan karat kini tampak bersih, seolah waktu mundur 2 dekade. Mesin-mesin tampak baru, meja produksi tersusun rapi. Dan tiba-tiba, WINNNNGGG. Alarm kebakaran tua menyala dengan suara memekakkan telinga. Lampu merah di langit-langit berkedip-kedip. Asap mulai memenuhi ruangan. Bukan asap sekarang, tapi asap dari masa lalu. Mereka mendengar teriakan, bukan milik mereka sendiri, tapi suara-suara dari 20 tahun silam. "Pak, mesinnya kebakar. Semua pintu terkunci. Tolong, aku terjepit."
Kenapa tidak ada yang buka pintu? Sari menutup telinga. Kita sedang lihat ulang kejadian saat kebakaran dulu. Wahyu menunjuk ke sisi ruangan. Lihat, itu mereka, para pekerja. Di depan mereka, muncul bayangan-bayangan transparan. Para pekerja yang sedang berlari ke sana kemari, sebagian tubuhnya terbakar, sebagian berteriak putus asa memukul pintu. Tapi semuanya tak bisa keluar. Di antara mereka, muncul sosok mandor, lelaki besar dengan seragam bersih, berdiri di tengah, tak bergerak, memandangi semua kekacauan dengan wajah datar. Lelaki itu mirip dengan sosok tanpa wajah yang mengejar mereka tadi. Dia yang kunci semua pintu, gumam Randy. Dia biarkan semuanya mati. Ketika alarm mencapai nada tertingginya, seluruh pabrik kembali meledak dalam kobaran api ilusi, membuat mereka semua terdorong mundur. Dan ketika api itu padam, semuanya kembali seperti semula, debu, karat, dan gelap. Namun kali ini, di tengah ruangan, ada meja kerja yang tak pernah ada sebelumnya. Di atasnya, tergeletak sebuah buku log kerja tua dan sebuah peta baru pabrik dengan satu titik yang dilingkari tinta merah. Ruang bawah khusus, tangki utama. Andra menelan ludah. Apa itu tempat semuanya bermula? Randy menggenggam buku log itu. Atau tempat semuanya berakhir. Randy membalik-balik halaman buku log yang mereka temukan di atas meja. Tulisan tangan di dalamnya rapi, namun semakin ke akhir halaman, berubah jadi coretan kacau yang sulit terbaca. Halaman terakhir bertuliskan, tangki utama penuh, tak ada tempat lagi. Mereka tetap berdatangan, mereka tetap bekerja. Aku hanya mematuhi perintah. Jika ada yang membaca ini, jangan buka ruang itu. Jangan pernah lihat ke dalam. Wajah Randy mengeras. Ini bukan cuma soal hantu. Ini kejahatan yang ditutupi puluhan tahun. Sari memandangi peta yang dilingkari tinta merah. Tangki utama ini nggak ada di denah resmi. Karena memang disembunyikan, jawab Wahyu cepat. Ayo cari ruang itu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di bawah sana. Mereka mengikuti petunjuk peta menuju ruang di belakang gudang produksi, tempat yang selama ini tertutup lemari logam dan tumpukan besi tua. Setelah menarik semua penghalang, mereka menemukan sebuah pintu besi berat tanpa gagang, hanya celah kecil dengan kunci kombinasi angka. Namun anehnya, saat Randy menyentuh pintu itu, kunci kombinasi berputar sendiri. Klik. Pintu terbuka perlahan dengan suara geretan logam panjang dan dalam. Udara dingin menyembur keluar, dan bau amis bercampur karat langsung menyergap mereka. Tangga besi memutar menurun, menembus tanah. Dinding lorong basah dan licin, lampu-lampu tua di dinding menyala satu persatu meski tak tersambung ke sumber listrik manapun. Mereka turun perlahan, hingga sampai ke ruangan raksasa, ruang tangki utama. Ruang itu seperti kolam bawah tanah, dengan sebuah tangki logam besar di tengah. Tangki itu tinggi hampir menyentuh langit-langit, dan tubuhnya dililit rantai besar. Beberapa bagian tangki sudah berkarat parah, dan di bagian bawahnya, ada tetesan cairan hitam kental. Di samping tangki, berdiri panel kontrol tua dengan satu tuas besar berlabel. Buka saluran utama. Jangan ditarik, bisik Sari, mundur selangkah. Kita nggak tahu apa yang di dalam. Tapi sebelum mereka bisa memutuskan, terdengar suara familiar dari belakang. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Mereka menoleh serempak. Seseorang berdiri di mulut lorong. Seorang pria tua dengan seragam kerja lama, wajahnya terbakar separuh, matanya hitam pekat, dan suaranya berat seperti besi diseret di lantai. Pabrik ini milik mereka sekarang. Dan aku adalah penjaganya. Itu dia. Lelaki tanpa wajah. Namun kini, wajahnya muncul, setengah terbakar, setengah manusia. Dan siapapun yang mencoba membuka tangki itu, katanya perlahan, sambil menunjuk ke mereka, akan menjadi bagian dari mereka. Tiba-tiba, lantai di bawah mulai bergetar. Tangki besar itu berguncang keras,
dan dari dalamnya terdengar jeritan ratusan suara. Satu persatu, rantai di sekeliling tangki mulai patah. Tangki itu terus berguncang. Jeritannya bukan suara satu orang, tapi ratusan. Teriakan putus asa, tangisan, bahkan beberapa suara terdengar seperti tawa histeris yang tak manusiawi. CLANG. Satu rantai logam yang membelit tangki terputus dan mental menghantam dinding. Debu tebal beterbangan. Wajah lelaki tua itu, si penjaga pabrik, tetap tenang. Setengah mukanya yang gosong seperti menegang saat ia melangkah mendekat. Kalian tidak paham, semua ini bukan kesalahan mereka. Tapi kepala pabrik, dialah yang menciptakan ini. Andra bersandar ke dinding, mencoba menarik napas, tubuhnya masih gemetar. Kepala pabrik, maksudmu siapa? Si penjaga menunjuk panel tua di sisi ruangan. Ada catatan terakhir di sana. Lihatlah kalau kalian masih ingin tahu kebenaran sebelum semuanya terlambat. Randy, dengan tangan gemetar, membuka laci logam panel itu. Di dalamnya tersimpan buku catatan kecil, kulitnya sudah hampir hancur dimakan karat. Di halaman pertama tertulis, Kepala Pabrik, Surya Darmawan 2003. Ia mulai membaca keras-keras isi beberapa halaman terakhir. Hari ke-103, mesin pengepres kembali rusak, tapi mandor bilang jangan dihentikan. Produksi harus jalan terus, katanya. Apapun yang terjadi. Hari ke-118, 2 pekerja terjebak dan tewas karena sistem otomatis. Tapi tak ada laporan resmi. Jenazah disimpan di ruang bawah. Aku menyetujui. Hari ke-133, api menyebar dari ruang generator. Tapi pintu keamanan terkunci. Aku tahu mereka akan mati. Tapi aku tak bisa kehilangan pabrik ini. Aku tutup semua pintu. Hari ke-140, mereka memanggilku dari dalam. Mereka marah. Mereka tidak akan pernah berhenti. Hari ke-141, aku akan menyegel tangki utama. Tapi aku tahu, suatu hari, seseorang akan membukanya kembali. Randy menggertakkan gigi. Jadi, semua ini karena Surya Darmawan. Dia sengaja mengorbankan mereka demi mempertahankan produksi. Penjaga itu mengangguk. Dia lari. Tapi aku, mandor saat itu, tinggal. Dan mereka menyeretku. Menjadikanku bagian dari mereka. Tiba-tiba, 2 rantai terakhir di tangki terlepas. Tangki itu bergetar keras. Dari celah kecil di bagian atas, cairan hitam kental mulai menetes ke lantai. Bentuknya menggumpal, menggeliat seperti makhluk hidup. Lari, teriak Wahyu. Kita harus kabur dari sini. Namun sebelum mereka bisa berbalik, tangki itu pecah, dan dari dalamnya, keluar makhluk-makhluk tak berbentuk, kumpulan wajah-wajah terbakar dan tangan-tangan yang meronta, semuanya menyatu menjadi satu entitas besar. Sisa arwah para pekerja yang terperangkap. Dan mereka lapar akan balas dendam. Makhluk itu jatuh ke lantai dengan suara cairan mendesis, namun bukan air panas, melainkan seperti daging yang membusuk digerus oleh logam. Tubuhnya tidak memiliki bentuk pasti. Hanya tumpukan wajah-wajah tanpa kulit, tangan-tangan yang mencakar-cakar udara, dan mulut-mulut yang berteriak. Tolong, kami tidak sempat keluar. Kembalikan hidup kami. Sari berteriak histeris, punggungnya menempel ke dinding, tak bisa bergerak. Randy menariknya, tapi makhluk itu bergerak cepat, merayap ke arah mereka seperti banjir hitam. Lari ke atas, teriak Dito, naik tangga, cepat. Mereka semua berlari menuju tangga logam melingkar yang membawa mereka kembali ke lantai atas. Namun satu tangan dari makhluk itu, panjang dan berlendir, berhasil menyeret Wahyu ke bawah sebelum sempat mencapai tangga. Wahyu. Andra mencoba kembali turun, tapi makhluk itu langsung membentuk tubuh menyerupai Wahyu, wajahnya meleleh dan matanya kosong. Aku, baik-baik saja, katanya dengan suara aneh. Randy menahan Andra. Itu bukan dia. Itu bukan Wahyu. Mereka terus naik hingga berhasil mencapai ruang kontrol di atas. Sambil mengatur napas, mereka
melihat ke bawah dari jendela kaca. Tangki yang pecah itu kini telah hancur total. Dan dari lubang bekas tangki, muncul puluhan mayat. Beberapa masih dalam posisi kerja, duduk di meja, menggenggam alat, memakai helm. Mayat-mayat itu tidak membusuk, tapi dipertahankan dalam kondisi utuh, seperti dikunci oleh kutukan. Ini bukan pabrik, ini kuburan, bisik Sari. Andra menemukan dokumen tambahan di bawah meja ruang kontrol, lembar-lembar dokumen rahasia yang ditandatangani oleh Surya Darmawan. Semuanya menyatakan bahwa kecelakaan tidak dilaporkan, dan bahwa jasad-jasad para pekerja disimpan secara ilegal demi menjaga reputasi perusahaan. Ini cukup untuk menjerat semua yang terlibat, kata Randy gemetar. Tapi, kita masih harus keluar hidup-hidup. Tiba-tiba, lampu ruang kontrol mati lagi. Alarm pabrik menyala, bukan karena api, tapi karena akses darurat telah diaktifkan. Lelaki tanpa wajah kini berdiri di depan pintu ruang kontrol, diam. Tubuhnya kini membara perlahan, seperti terbakar dari dalam. Jika kalian ingin pergi, katanya pelan, kalian harus mengembalikan semua ke tempatnya. Gimana caranya? Tanya Randy. Ia menunjuk ke bawah. Kalian tahu jawabannya. Mereka saling pandang. Satu-satunya jalan keluar adalah menghentikan makhluk itu dan mengakhiri kutukan pabrik ini untuk selamanya. Randy menatap lelaki tanpa wajah yang kini mulai memudar bentuknya. Api kecil menyala di sekujur tubuhnya, namun dia tak menjerit. Tidak lagi. Dia hanya berdiri diam, seperti siap menerima nasib. Kalau kami kembalikan semua ke tempatnya, tanya Randy pelan, apa pabrik ini akan berhenti hidup? Lelaki itu menatap mereka dengan mata hitam kosong, mata yang dulu milik seorang manusia, kini hanya cermin penderitaan. Pabrik ini berdiri di atas darah. Kematian mereka adalah fondasinya. Kalian harus membakar semuanya, sampai tak tersisa. Sari tercekat. Kalau kita bakar semuanya, kita juga bisa mati di dalam. Kalau tidak, sahut lelaki itu perlahan, pabrik ini akan terus bangun. Akan selalu bangun, dan orang-orang seperti kalian akan terus datang dan tak pernah pulang. Beberapa menit kemudian, mereka turun kembali ke ruang bawah tanah. Mayat-mayat para pekerja masih tergeletak di lantai, tenang, seolah tertidur. Randy memegang satu botol bensin tua dari ruang genset lama. Dito dan Andra mengumpulkan bahan mudah terbakar, kayu, plastik, kain tua, lalu menumpuknya di sekitar sisa tangki utama dan panel kontrol. Ini gila, ucap Dito sambil menyulut korek. Tapi mungkin ini satu-satunya cara. Sari, yang sedari tadi hanya menangis diam-diam, kini maju. Ia menarik satu lembar kain berminyak, menyiramkannya ke sekeliling. Kalau ini bisa bebaskan mereka, aku ikut. Randy menatap ke sekeliling satu terakhir kali. Wahyu, maaf. Ia menyalakan api. Dalam sekejap, api menjalar cepat, melahap kayu dan kain. Suara jeritan kembali terdengar dari dinding. Makhluk dari tangki utama meronta keras, berubah bentuk jadi wajah-wajah menderita. Mereka berteriak, bukan marah, tapi lega. Akhirnya, api terus membesar. Asap tebal menyelimuti seluruh ruangan. Randy, Sari, Andra, dan Dito berlari menelusuri jalur darurat yang ditunjukkan lelaki tanpa wajah tadi. Tangga panjang menuju atap pabrik terbuka. Mereka memanjat dengan nafas terbata-bata, batuk karena asap dan panas yang kian menyengat. Begitu sampai di atap, suara dari bawah meledak keras. Boom! Pabrik tua itu mulai runtuh. Api keluar dari celah-celah dinding, kaca pecah beterbangan. Cahaya merah membakar langit malam, disertai tangisan, dan akhirnya keheningan. Mereka berempat jatuh terduduk di atap, tubuh penuh luka, pakaian sobek, tapi masih hidup. Di belakang mereka, lelaki tanpa wajah berdiri untuk terakhir kalinya. Wajahnya tak lagi terbakar, kini terlihat seperti pria biasa. Ia tersenyum tipis. Terima kasih. Sekarang mereka bisa pulang. Lalu tubuhnya perlahan hancur menjadi abu, tertiup angin malam.
3 hari berlalu sejak malam itu. Berita tentang kebakaran besar di pabrik tua menyebar ke seluruh kota. Media menyebutnya sebagai kecelakaan akibat korsleting dari peralatan lama yang masih aktif. Tak ada yang percaya bahwa di bawah pabrik itu, puluhan mayat ditemukan, sebagian dalam keadaan duduk, berdiri, atau bekerja. Hasil forensik menyimpulkan satu hal, mereka telah meninggal lebih dari 20 tahun lalu, namun jasad mereka nyaris utuh. Randy, Sari, Andra, dan Dito diam. Mereka tidak bicara banyak ke siapapun, bahkan ke keluarga mereka sendiri. Trauma terlalu besar, dan siapa yang akan percaya kalau mereka bilang pabrik itu hidup? Suatu sore, Randy duduk sendirian di taman kota. Ia membuka dokumen yang sempat ia selamatkan, foto-foto laporan rahasia, daftar nama korban, dan surat perintah diam-diam dari perusahaan induk yang kini sudah bubar sejak lama. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Di pojok bawah dokumen terakhir, tertulis tanggal. Bukan tahun lalu, bukan 20 tahun lalu, melainkan tanggal 6 Agustus tahun 2025. Hari ini, tiba-tiba ponselnya berdering, nomor tidak dikenal. Randy angkat, ragu, suara berat dan bergetar terdengar dari seberang. Kalian pikir, sudah selesai? Pabrik yang dibangun dari kematian, tidak pernah benar-benar mati. Panggilan terputus. Seketika udara di taman terasa lebih dingin. Ia berdiri dengan jantung berdebar dan menatap ke arah barat, tempat bekas pabrik dulu berdiri. Asap tipis mulai terlihat dari kejauhan. Dari tanah yang hangus, pabrik itu sedang membangun dirinya kembali. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.